Kalau teman-teman lagi nyari smartphone entry level, sebenarnya ada satu brand yang underrated banget, tapi smartphone-nya lumayan cakep. Tuh, di sini di belakang. Nih, handphonenya. Nubia. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi dan ini adalah Nubia V70 Max smartphone entry level resmi terbaru dari Nubia yang baru banget datang ke Indonesia. Harganya cuma 1,399 juta. Dan sekarang lagi ada special price jadi 1,299 juta aja. Walau harganya segini, paket penjualannya ini lengkap, ada soft case transparan, ada batok charger 22,5 watt, kabel USB A to C, dan HP-nya sendiri dia udah kepasang nih anti gores. BTW, HP ini ngebawa slogan lebih besar, lebih awet. Besar di sini maksudnya ngacu ke layar dan baterainya yang gede. Sementara awet itu ngacu ke daya tahannya, lolos drop test 1,5 meter, dan garansi 50 bulan smooth experience. Nubia V70 Max ini dia punya badan yang bongsor gede, dipegang di tangan tuh kerasa penuh ya. Tapi tebelnya 8,3 mm yang artinya ini masih termasuk normal, nggak tebel-tebel amat. Kalau gua baca-baca, backdoornya ini punya material edge glass yang kerasa cukup premium ya pas kita pegang. Overall secara handling sih masih terbilang ya cukup enak ya. Buat dipegang satu tangan juga ini masih bisa, tapi kalau buat pengoperasian sehari-hari ini wajib pakai dua tangan kalau mau aman dan nyaman. Unit yang lagi kita review ini warnanya Galactic Grey, ada opsi warna lain Lake Green. Warnanya ini dia punya kesan premium, finishingnya matte yang aman dari ceplakan sidik jari. Bagian lensa kameranya dia bentuknya kekinian, bulat gede dan ada pattern gitu di pinggirnya ya, kayak crown jam tangan. Frame-nya dia punya desain flat dengan lengkungan 2,5D di setiap sudutnya. Di sebelah kanan ada tombol power yang sekaligus jadi fingerprint yang dikasih aksen warna merah nih, cakep. Di atasnya ada tombol volume, di sebelah kiri ada dual SIM tray yang punya dedicated micro SD slot. Di bawah ada jack audio, ada satu lubang mikrofon, ada port USB-C dan ada satu grill speaker. HP ini, nah dia punya sertifikasi daya tahan dari Nubia Labs dan juga TUF SUD. Standar pengujiannya itu dijatuhin dari 10 cc dari ketinggian 1,5 meter, terus dijatuhin juga berulang kali sampai 250 kali dari jarak 1,5 meter, dan dijatuhin sampai 6.000 kali dari ketinggian 10 cm. Sakti juga ya. Nah, beralih ke depan, nah di sini ada layar yang super gede banget, ukuran layarnya 6,9 inci dan bezelnya itu masih kerasa tebal apalagi di bagian dagunya. Buat kamera depannya juga ya masih terlihat jadul ya, masih pakai desain water drop. Ya sebenarnya ini masih aman sih ya karena mengingat harganya handphone entry level cuma sejutaan kecil. Untuk panelnya dia IPS, resolusinya HD+. Nah ini lagi-lagi masih termasuk wajar buat sebuah handphone entry level, tapi enaknya refresh rate-nya ini udah 120 Hz. Karakter layar sendiri dia punya detail dan kontras yang baik, warnanya juga terlihat natural. Ya walaupun kelihatan sedikit kurang tajam ya karena kan ini size 6,9 inci, resolusinya masih HD aja. Tapi menurut gua layarnya overall masih nyaman buat dipakai buat nonton YouTube ataupun Netflix. Dan yang gak nyangka itu refresh rate-nya sih ya udah dikasih 120 Hz, jadi bikin kerasa lebih smooth. Untuk speakernya dia masih mono, buat kualitasnya cukup baik, volume maksimalnya masih kerasa cukup lantang, suara yang dihasilkan juga cukup baik. Pas dengerin musik, clarity dan detailnya masih kedengeran sedikit, dan gua rasa buat dipakai untuk nonton, ini speakernya bisa ngasih performa yang juga mencukupi. Nubia V70 Max, nah, otaknya dia pakai Unisoc T606, berjalan di fabrikasi 12 nanometer, konfigurasi 8 core, 2 performance core Cortex A75 1,6 GHz, 6 efficient core Cortex A55 1,6 GHz, ditandem GPU Mali G57. RAM-nya 6 GB, bisa di-extend sampai 6 GB lagi. Storage-nya 128 GB, UI-nya MyOS 15, udah berbasis Android terbaru, Android 15, dan security patch-nya ini juga udah Februari 2025. Oke, gue coba benchmark pakai Antutu versi 10.46. HP ini dapetin overall score di 243 ribuan dengan CPU score 79 ribuan dan GPU score 24 ribuan. Selama pengetesan suhunya naik 4,9 derajat Celcius dan baterainya berkurang
sebanyak 2%. Di 3D Mark Wildlife Stress Test, HP ini berhasil dapetin stability 99,1%, base loop score-nya ada di 446 dan lowest-nya ada di 442. Selama pengetesan baterainya berkurang sebanyak 3% aja dan suhunya juga cuma naik 1 derajat Celcius aja. Di Geekbench 6 bisa dapetin single core di 387 poin, multicore 1379 poin, dan buat GPU benchmark-nya dengan API OpenCL skornya 548 dan API Vulkan skornya 546 poin. Ya dari semua skornya sih kelihatan ya memang HP ini cocoknya buat main game yang ringan-ringan aja ya, kayak game lawas yang masih gue mainin kayak Clash Royale atau Clash of Clans. Itu masih nyaman banget, tapi gua kepo juga buat main game yang agak lebih berat nih, gimana performanya kayak Mobile Legends. Nah gua coba set ke frame rate dan grafik high dan surprisingly kerasa lancar banget ya, nggak ketemu lag dan ada frame drop. Experience-nya terasa overall smooth dan lancar lah intinya. Hal asik lain dari Nubia V70 Max adalah baterainya gede 6000 mAh yang selama gue pakai ini bisa tahan 2-3 hari. Swear baterainya sih badak banget ya. Kita masih dapat juga satu set chargeran lengkap, dan untuk HP entry level speed casannya ini termasuk cepet ya, 22,5 watt bukan standar 18 watt. FYI baterainya diklaim punya 4-year battery health. Maksudnya gimana tuh? Nah jadi baterai health-nya ini katanya nggak bakal ngedrop atau turun buat 800 kali siklus charging atau sekitar pemakaian 4 tahun. Luar biasa ya. Dan yang sebenarnya nggak expect itu UI-nya MyOS 15 ini berhasil menghadirkan experience yang smooth dan kerasa ringan aja gitu. Buat dipakai harian masih nyaman banget, kerasa deh gesit banget. Serius gue kira tuh bakal kayak ada sedikit lag gitu experience-nya, ternyata aman sejauh ini. Buat OS-nya dia juga udah tersertifikasi SGS yang jamin experience-nya bakal smooth sampai 50 bulan. Tapi ada beberapa bloatware juga yang ada di sini yang bisa langsung kita uninstall aja. Dan sayangnya Nubia nggak ngasih tahu nih bakal support update softwarenya itu nanti berapa lama. Untuk biometric unlock, HP ini provide ada 2, fingerprint dan juga face unlock. Speed keduanya biasa aja, buat fingerprintnya kita harus nempel jari agak lamaan. Buat face unlocknya juga kerasa agak slow dan direkomend untuk pakai face unlock ini di kondisi yang cahaya cukup aja. Nubia V70 Max ini dia juga punya fitur AI, ada AI eraser yang bisa ngapus objek yang tidak kita inginkan di foto, dan juga AI face sticker yang ini kayak stiker wajah gitulah. Oh ya, HP ini belum support 5G ya, alias masih 4G. Terakhir kita ke kameranya nih, kamera belakangnya dia pakai setup dual kamera, main kameranya 50 megapiksel autofocus dan ada 2 megapiksel AI kamera nih ala-ala lah. Kamera depannya dia pakai 8 megapiksel. Dalam keadaan banyak cahaya, surprising nih hasil kameranya ini cukup baik ya di kelas harga handphone 1 jutaan. Detail dan warnanya masih bisa dieksekusi dengan oke. Sayang kalau objeknya itu terlalu dekat, nah lebar fokus itu agak kurang sedikit. Begitupun dengan dynamic range-nya yang masih sangat minim, ya wajar ya handphone sejutaan. Tapi overall ini hasilnya menurut gue masih termasuk memuaskan. Buat videonya dia mentok Full HD 30 fps dan ini dia hasil perekamannya. Sekarang kita sedang mencoba merekam menggunakan kamera utama Nubia V70 Max, yang mana resolusi perekamannya ini mentok di Full HD 30 fps. Ya kita bisa lihat ini, kalau gue lihat dari viewfindernya sih ini dynamic range-nya bagus. Cuma untuk stabilisasinya ya karena ini handphone 1 jutaan aja, jadi kita juga nggak bisa berharap akan mendapatkan kualitas video yang kayak handphone 4 jutaan, 5 jutaan atau bahkan lebih ya. Nah buat kamera depannya sebenarnya ini termasuk detail, warnanya juga cukup baik. Tapi kalau kondisi scene backlightnya lumayan ya, mode HDR-nya itu bakal bikin detail di kulit itu jadi lebih soft. Videonya mentok di Full HD 30 fps, contohnya seperti ini. Nah kalau ini kamera depan dari Nubia V70 Max nih, untuk dynamic range-nya ini nggak terlalu kelihatan jelas ya, awannya tuh jadi agak-agak putih gitu, nggak terlalu kelihatan kereng gitu, nggak tegas. Dan untuk stabilisasi juga
Menurut gua ini standar aja, basic. Oke, dan kelihatan muka gua agak wash out ya tadi ya, karena dia kejar untuk dapetin highlight di belakang. Dan kesimpulannya buat HP 1 jutaan gua cukup impress dengan Nubia V70 Max ini, bisa deliver experience daily use yang smooth, UI-nya gesit, cukup desain juga performanya buat main game ringan. Kita juga dapat layar yang gede walaupun resolusinya masih HD 720p ya. Cuma sayangnya satu, dia nggak punya NFC, tapi tetap menurut gua Nubia V70 Max ini berhasil deliver experience yang asik buat sebuah smartphone resmi harga 1 jutaan kecil.